Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang mana dengannya kita dapat berkumpul untuk kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, yang mana nikmat itu tidak bisa dirasakan oleh setiap kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kesyirikan kepada terangnya Islam, rahmatan lil alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah berada di ujung Ramadan. Bahkan sebagian saudara kita sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bulan di mana pintu-pintu surga dibukakan seluas-luasnya, pintu neraka ditutup setutup-tutupnya, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Lantas bagaimana kita sebagai orang yang beriman tidak sedih ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Dahulu para ulama 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa semoga seluruh amalannya selama bulan Ramadan Allah terima, lalu dilanjutkan bulan setelahnya, semoga agar mereka dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang berikutnya. Kita sebagai manusia tidak dapat menjamin apakah kita diberikan kesempatan berikutnya untuk bertemu bulan Ramadan tahun depan. Bisa jadi yang berdiri di depan jamaah mendahului dipanggil Allah Subhanahu wa taala, atau di antara kita ada yang mendahului sebagian dari kita. Karena itu ada perkara gaib yang mana hanyalah Allah yang Maha mengetahuinya. Selesainya bulan Ramadan bukan berarti selesai juga bacaan tilawah Al-Qur'an kita. Bukan selesainya salat qiyamul lail kita. Bukan juga selesainya sedekah kita. Karena bulan di sisi Allah adalah 12 bulan.
Qala Allah Ta'ala, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Maka kita harus istiqomah bahkan setelah Ramadan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus senantiasa bermuhasabah diri terhadap diri kita pribadi. Apakah kita sudah maksimal melaksanakan amalan kegiatan kebaikan pada bulan Ramadan ini atau tidak? Apakah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelum ini? Apakah kita sudah termasuk dari hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka? Maka hari ini adalah kesempatan terakhir kita, last chance kita untuk memaksimalkan amalan kegiatan kebaikan kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan bukan berarti selesai sudah amalan kita. Pasca Ramadan bukan berarti kita bebas melaksanakan seluruh larangan yang Allah larang kepada kita. Justru setelah Ramadan ibadah kita semakin meningkat, istiqomah di dalam ketaatan dan menjauhi larangan, karena goal dari bulan Ramadan adalah ketakwaan semata. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dijelaskan seseorang ba'da Ramadan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ia menjadi lebih baik pasca bulan Ramadan. Ibadahnya meningkat, ketaatannya meningkat, ketakwaannya pun meningkat. Dan golongan yang kedua adalah mereka yang sama keadaannya sebagaimana sebelum bulan Ramadan. Mereka kembali ke maksiatannya, mereka kembali kepada dosa-dosanya, seakan bulan Ramadan itu tidak pernah ada. Mari kita perhatikan perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana wa huwa yuhaddits nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillah dakhala al-jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin wa man shoma Ramadan wa huwa yuhaddits nafsahu idza aftara 'asa rabbahu fasyamuhu 'alaihi mardud. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan terbetik di dalam hatinya ba'da Ramadan setelah Ramadan dia tidak berpuasa kembali, ia bertekad tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka ia masuk ke dalam surga tanpa masalah dan tanpa hisab. Namun barang siapa yang pasca Ramadan ia terbetik di dalam hatinya untuk tidak berpuasa kembali, ia bermaksiat kepada Allah, maka puasanya tertolak. Lantas bagaimanakah cara kita agar istiqomah pasca bulan Ramadan? Yang pertama adalah tetap istiqomah walaupun kita mendapatkan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita. Dari Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari di mana beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wan najata yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun
wa Fir'aun wa Ubay ibn Khalaf. Barang siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak pula petunjuk dan tidak pula keselamatan. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dia akan dikumpulkan bersama Qarun dan juga Ubay ibn Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu sendiri. Dalam hadis disebutkan, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas wa manil tamasa ridhaan nas bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Dan barang siapa yang mencari ridha Allah, dan barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, beramal sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya kepadamu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Semoga amalan-amalan kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahmah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salam على نبي الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وذريتنا من النار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تصبيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.